Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Bengkel Belajar. Di siniar kali ini bertepatan dengan euforia Pacu Jalur sebagai pesta budaya di Kabupaten Kuantan Sengingi, aku akan membahas tentang apa saja faktor-faktor yang membuat sebuah jalur itu bisa sukses dan berprestasi. Bahkan prestasi mereka konsisten untuk bisa tampil bagus dalam jangka waktu yang tidak sebentar. Ya katakanlah seperti jalur Siposan Rimbo dari Desa Pauangit yang sampai hari ini itu diberikan julukan Sang Jenderal. Ada juga jalur Bintang Emas Syahintan dari Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan, termasuk juga jalur Langkah Silumban Boyo Danau dari Desa Sitoraju Kari dan jalur-jalur lainnya yang gak mungkin aku sebutkan satu persatu di sini. Nah, pembahasan ini menurutku sangat penting untuk kita bahas. Barangkali ada teman-teman yang bertanya, "Bang, kok tiba-tiba podcast Bengkel Belajar yang biasanya bahas skripsi atau bahas tentang mahasiswa, bahas tentang ya apapun lah di dunia pendidikan, kok membahas tentang kesuksesan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan tersebut pada sebuah jalur." Nah, ini pengen aku bahas karena konsep-konsep yang membuat jalur-jalur tadi itu bisa berprestasi dan mereka bisa konsisten untuk jangka waktu yang panjang, itu konsep yang bisa kita terapkan untuk di banyak hal. Ya katakanlah buat kalian yang mahasiswa hari ini pengen mengelola sebuah organisasi di kampus, gerakan masyarakat, atau pengen bikin bisnis, ngelola project, bahkan sampai dengan pengurusan masjid dengan surau. Nanti konsepnya mungkin ya bisa kalian pikirkan sendiri, kalian kontemplasi sendiri gimana caranya untuk menerapkan keberhasilan, faktor-faktor keberhasilan jalur tadi di ruang yang mungkin pengen kalian coba untuk terapkan. Nah, sebagai disclaimer, ini merupakan hasil riset kecil-kecilanku ya, dengan banyak bertukar cerita dan juga informasi dengan anak pacu itu sendiri, warga setempat maupun observasi langsung ke lapangan. Nah, buat pendengar yang mungkin merasa heran, yang berasal dari luar Kabupaten Kuantan Sengingi, jalur itu apa sih? Nah, ini mungkin aku jelaskan sedikit ya, bahwa yang namanya jalur di sini, yang aku maksudkan itu adalah sebuah sampan yang ukurannya sekitar 40 atau 50 meter yang digunakan untuk dalam suatu perlombaan event budaya nasional yang bernama Pacu Jalur di Kabupaten Kuantan Sengingi. Event ini dilaksanakan kalau untuk saat ini hampir di setiap bulan Agustus dan juga biasanya dilaksanakan di beberapa daerah atau kecamatan di Kabupaten Kuantan Sengingi. Itu bertepatan dengan hampir-hampir berdekatannya dengan momen bulan Agustus ya. Nah, untuk lebih detailnya barangkali teman-teman yang belum mengenal istilah jalur, belum tahu atau belum punya gambaran tentang jalur yang gue maksudkan, bisa googling atau tonton videonya di YouTube ya. Karena untuk Pacu Jalur ini itu sudah diliput oleh media nasional bahkan sampai dengan mancanegara. Oke, kita kembali ke pembahasan kita tentang apa saja sih faktor keberhasilan suatu jalur bisa sukses dan mereka konsisten untuk bisa mempertahankan prestasi tadi dalam jangka waktu yang lama. Yang pertama adalah faktor sponsorship. Ya, faktor sponsorship ini tentu kaitannya dengan pendanaan ya. Kalau kita perhatikan sejak belasan tahun terakhir, kita bisa lihat jalur-jalur yang berprestasi dan konsisten untuk berprestasi dalam jangka waktu yang lama itu adalah jalur yang sponsorshipnya kuat. Mereka punya sponsor yang bahkan lebih dari satu, kemudian jumlahnya gede, dan ini terus berlangsung dalam waktu yang lama. Pentingnya masalah sponsorship ini karena berkaitan dengan dana yang dibutuhkan untuk berpartisipasi oleh suatu jalur kalau mereka pengen ikut event di berbagai tempat. Ya, bahkan jalur itu sebenarnya sudah butuh dana ketika mereka di masa-masa persiapan. Ya, latihan anak pacu, yang mereka mungkin butuh konsumsi dan segala macamnya. Ya, termasuk juga barangkali uang saku untuk mereka ya. Jadi intinya adalah sebenarnya pendanaan yang kuat dari sponsorship itu ngebantu anak-anak pacu yang
mendayung nantinya di jalur itu memang hanya fokus untuk ya mikirin pacu aja, mikirin mendayung aja, mikirin latihan aja. Mereka nggak mikirin yang lain. Nah, pendanaan ini aku maksudkan dengan konteks itu karena pendanaan ini kan bisa memotivasi ya anak-anak pacu itu untuk bisa berkontribusi dengan maksimal. Karena ya misalnya mereka mendapatkan uang saku dari sponsorship tadi. Ya mengingat suatu event itu kan kadangkala membuat mereka harus meninggalkan pekerjaan yang tentu saja mempengaruhi pendapatan mereka. Atau mungkin ada modal transportasi yang harus mereka keluarkan kan untuk turun ke suatu event. Ya meskipun idealnya anak pacu itu harus ya berjuang dengan prinsip rela berkorban. Karena itu kan untuk nama baik desanya, nama baik jalurnya, nama baik kenegeriannya, nama baik kecamatannya. Tetapi kita kan juga perlu memikirkan kebutuhan-kebutuhan mereka. Ya seenggaknya itu sebagai bentuk penghargaan kita lah kepada mereka dan ucapan terima kasih kita kepada mereka. Ya kita kasih dalam bentuk uang saku. Walaupun mereka mungkin gak minta, mereka berjuang ya rela aja untuk jadi anak pacu, menghabiskan waktu mereka untuk latihan. Tapi ya anggota pengurus jalur tentu yang bijak adalah mereka yang mau memikirkan soal itu. Dan untuk memenuhi itu kebutuhan tadi, kita pasti butuh sponsorship, butuh pendanaan, ya kan? Jadi intinya adalah sponsorship itu pertama dia bisa membantu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan jalur ketika mereka ingin berpartisipasi di satu event, sehingga mereka bisa fokus aja, anak jalurnya bisa fokus aja, anak pacu bisa fokus aja dengan eventnya, dengan latihannya. Dan yang kedua adalah memberikan motivasi dengan bentuk pemberian uang saku yang bisa mempengaruhi kontribusi mereka barangkali. Nah itu yang pertama. Dan yang kedua, faktor yang kedua adalah yang membuat sebuah jalur bisa berprestasi dan konsisten untuk waktu yang lama, itu adalah manajemen organisasi pengurus jalur yang baik. Nah ini barangkali hal yang paling vital dalam semua organisasi barangkali ya. Aku akan persempit aja pada dua hal. Pertama, sebuah organisasi pengurus jalur itu harus punya kesamaan visi antar pengurus. Dan yang kedua, mereka harus bisa fokus dengan peran masing-masing di organisasi pengurus jalur. Kita bahas dulu yang pertama, bahwa harus ada kesamaan visi. Kalau sebuah jalur pengurusnya ingin berprestasi, maka mereka harus punya visi yang sama untuk pengen ngebawa jalur mereka itu ya berprestasi. Tapi kalau di antara pengurus jalur itu udah ada yang gak sejalan, ya misalkan dari 5 orang pengurus, 1 diantaranya mungkin pengennya jalur itu enggak untuk ke prestasi, tapi lebih ke aduh nih kita cari sponsor yang banyak gitu kan, cari pendanaan yang banyak. Jadi dia nggak peduli soal prestasi, yang penting duit masuk banyak gitu kan. Nah kan ada pengurus yang seperti itu. Atau ada juga mungkin barangkali pengurus jalur yang kepengen jadi caleg dan dia memanfaatkan perannya sebagai pengurus jalur untuk meraup suara di pileg barangkali atau di pilkada. Ya jadinya anak pacu tuh malah sibuk dengan agenda politik, bukannya latihan gitu kan. Dan ini juga ada kita temukan di beberapa tempat. Aku nggak mau sebut tempatnya. Jadi sebenarnya pada dasarnya kalau ada pengurus jalur yang punya kepentingan pribadi sih nggak masalah ya. Sebab sulit juga sebenarnya kita untuk membebaskan sebuah organisasi yang melibatkan banyak orang, apalagi seperti di kepengurusan jalur, untuk bebas dari hal-hal yang demikian gitu. Namun selama kepentingan pribadi tersebut mampu dikelola oleh anggota pengurus yang mungkin punya kepentingan pribadi tadi untuk tidak mengganggu visi bersama lah tentang jalurnya. Misalnya pengen berprestasi di suatu event, yaitu sah-sah aja. Andai kata pun mereka punya kepentingan pribadi tadi. Ya katakanlah mungkin ada yang pengen jalur ini ya fokusnya cari sponsorship yang banyak, duit datang berlebih-lebih, ya mereka nggak peduli soal mereka nggak memprioritaskan hal lain, tapi itu nggak mengganggu mungkin ya latihan anak pacu nggak diganggu, ya kebutuhan anak pacunya dipenuhi gitu, sehingga ya meskipun fokusnya ke sponsorship,
ya dia masih bisa menjaga alur kalau jalur ini visi bersamanya adalah pengen juara gitu, walaupun di situ ada kepentingan pribadi yang udah di luar itu ya. Atau mungkin yang pengen memanfaatkan perannya sebagai pengurus jalur itu untuk kepentingan raup suara di pileg, ya itu sah-sah aja selama agenda politiknya nggak ganggu ya ke urusan jalur. Karena kan ada juga ya pengurus jalur yang karena kepentingan politiknya itu sampai bikin kekompakan anak pacunya pecah atau buyar ya, karena terpecah di situ. Anak pacunya yang sebelah ini dukung ini, yang sebelah ini mau ngikut ya si pengurus jalur tadi misalnya. Atau mungkin barangkali ya karena mereka sibuk aja gitu dengan agenda politik, kemana-mana acara silaturahim ini, tapi latihannya nggak diatur, nggak teratur gitu kan, apalagi di momen-momen ketika dekat mau satu event. Jadi intinya adalah selama pengurus jalur bisa menjaga visi mereka, entah dengan adanya kepentingan pribadi atau enggak, ya jalur itu bisa konsisten kok berprestasi. Jadi kita nggak juga bisa bebaskan orang dari kepentingan pribadi, tapi yang penting kepentingan itu nggak ganggu kepentingan bersama atau visi bersama gitu yang pengen dicapai. Nah kemudian untuk aspek yang kedua nih, fokus dengan peran masing-masing di organisasi. Aku mungkin pengen langsung nembak bahwa ada beberapa jalur di tahun 2016 silam misalnya, yang sempat diprediksi orang bakal bisa jadi hebat untuk beberapa tahun ke depan konsisten, tapi ternyata ngeflop gitu kan. Nah ini ada di antara jalur-jalur tersebut yang ternyata beredar kabar pelatihnya diintervensi oleh anggota pengurus jalur yang lain, yang mana anggota pengurus yang mengintervensi itu bidangnya nggak ngurus soal latihan sama sekali. Ya katakanlah yang mengintervensi itu ngurus bidang konsumsi, kan nggak nyambung ya. Akibatnya ya muncul dualisme kan. Anak pacu juga bingung harus ikut siapa nih, ikut kata pelatih yang udah ngelatih mereka atau harus ikut kata anggota pengurus jalur yang bukan menjabat sebagai pelatih tadi. Ujung-ujungnya ada perpecahan di situ. Jadi intinya adalah setiap jalur itu kan, setiap anggota dalam kepengurusan jalur itu kan mereka punya perannya masing-masing. Selama mereka fokus aja dengan peran mereka, yang nggak ngurus latihan jangan ngurus latihan lah, yang nggak ngurus konsumsi jangan ngurus konsumsi lah. Itu akan membuat jalur itu punya organisasi yang kuat, dan itu bisa membuat keberhasilan untuk meraih prestasi dan untuk konsisten dalam waktu yang sangat panjang. Ini faktor yang kedua. Faktor yang ketiga membuat jalur itu bisa konsisten berprestasi dalam waktu yang sangat panjang. Kita nggak lagi bicara soal mereka bisa berprestasi, tapi juga bisa konsisten untuk jangka waktu yang panjang, adalah kolaboratif dan tidak segan untuk bekerja sama. Dalam konteks pacu jalur itu misalnya kayak sesederhana soal latihan bersama dan tukar-menukar anak pacu. Ini mungkin hal yang dianggap oleh sebagian orang akan tabu ya untuk aku bicarakan, ya ini tukar-menukar anak pacu. Tetapi beberapa jalur itu sudah membuktikan, dan ini perlu aku batasi juga, tukar-menukar ini bukan berarti udah beda daerah. Ya tukar-menukar misalnya antar desa tapi masih dalam satu kecamatan, atau tukar-menukar anak pacu untuk 2 atau 3 jalur yang berbeda tapi mereka masih satu desa, atau tukar-menukar anak pacu yang mereka masih satu kenegrian. Intinya ada yang mengikat mereka, ada bondingnya. Ya karena atas dasar kesamaan kenegrian, satu desa atau satu kecamatan, it's okay. Dan ini udah dibuktikan oleh beberapa jalur, mereka bisa berprestasi kan dengan cara itu. Ya, kita juga bisa lihat bahwasanya beberapa jalur yang nggak mau kolaborasi seperti tadi, bahkan untuk latihan bersamanya mereka nggak mau. Itu prestasi mereka meskipun bagus ya itu cenderung stagnan. Maksudnya nggak naik-naik gitu. Pun kalau nanti mereka bisa naik, dropnya juga cepet gitu. Karena orang lain, jalur lain itu mereka kolaboratif banget gitu untuk bisa berprestasi gitu. Kan pada dasarnya adalah setiap jalur itu pasti ada kelemahan. Misalnya jalur yang ini punya kelemahan yang ini, maka ditutupi oleh anak pacu dari jalur lain yang terikat dalam kesamaan daerah, kesamaan kenegrian, sehingga mereka yang kurang ini ditutupin sama yang lain. Dan ini bagus juga sebenarnya, gak masalah. Nah kemudian yang faktor yang keempat yang mempengaruhi keberhasilan, kesuksesan,
sebuah jalur untuk berprestasi dan bisa konsisten dengan itu adalah urusan teknis dong. Ya, kayak latihan, kemudian kualitas jalur, dan regenerasi anak pacu yang berkesinambungan. Kalau soal latihan kayaknya nggak perlu kita perdebatkan lagi, nggak perlu kita diskusikan lagi. Ya kalau latihannya jarang, latihan yang nggak bener, ya udah pastilah kita nggak bakal bisa berprestasi kan. Terus kalau soal kualitas jalur, ini maksudnya adalah kan kadang ada jalur itu yang emang berat kayunya gitu. Dan ada juga yang ringan banget gitu, setelannya pas sama tukangnya. Dan ini barangkali hal-hal yang ya itu bisa diurus lah oleh tukang, oleh para ahli-ahli di bidang itu. Dan untuk regenerasi anak pacu yang berkesinambungan ini aku pengen sorot lebih dalam karena di beberapa daerah, dalam hal ini yang aku lihat secara langsung itu jalur-jalur di Kecamatan Pangean, di mana mereka bisa melakukan regenerasi anak pacu yang itu berkesinambungan. Kita bisa lihat bahwa jalur-jalur dari Pangean itu konsisten untuk bagus di beberapa event dalam beberapa tahun terakhir ini. Aku ngeliat itu karena aku ngeliat ada regenerasi di situ anak pacu. Bukan berarti di tempat lain nggak ada ya, tapi aku lebih sorot ke sana karena aku lebih sering melihat di situ dan berkomunikasi dengan ya mereka yang ada di sana. Karena begini, jalur itu kalau terus-terusan memakai anak pacu yang sama setiap tahun, itu suatu saat mereka bakal runtuh kejayaannya. Ya. Kenapa? Karena ketika generasi terbaik itu udah mulai tua atau udah mulai nggak lengkap ya, karena alasan lain, mungkin ada yang udah meninggal, mungkin udah ada yang pindah tempat, mungkin ada yang kemana-mana gitu, otomatis nggak ada penerusnya yang seimbang kualitasnya dengan pendahulunya. Penerusnya mungkin ada, tetapi kualitasnya kadang nggak seimbang karena anak-anak yang muda-muda, yang baru-baru itu nggak dikasih kesempatan buat nampil misalnya, karena regenerasinya nggak ada. Jadi kualitas anak jalur yang generasi sebelumnya dengan generasi yang berikutnya itu timpang orbitkan anak-anak muda yang baru itu konsisten. Mereka kasih kesempatan untuk mencoba. Bagi mereka yang belum pernah nyoba sama sekali, itu hal yang penting banget gitu ternyata. Itu membuat regenerasi itu berjalan dengan baik, sehingga ketika generasi terbaik yang sebelumnya itu udah mulai hilang, udah mulai tanggal, udah mulai lepas, udah mulai ya menua mungkin, atau pindah tempat mungkin, atau udah kemana, generasi penggantinya mereka udah siap gitu. Kualitasnya barangkali bisa hampir sama malah, atau bahkan melebihi pendahulunya kan, karena mereka konsisten diberikan kesempatan untuk itu. Nah kalau kita lihat beberapa jalur yang make orang yang sama untuk setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, itu bisa tahun ke-6 atau bahkan tahun ke-4 ya, atau tahun ke-5 itu udah ada yang drop gitu, karena penggantinya udah nggak ada. Pun ada penggantinya, ya kualitasnya nggak sama, timpang dengan generasi yang sebelumnya. Nah ini pentingnya kita regenerasi anak pacu yang berkesinambungan. Kemudian faktor yang kelima, faktor yang terakhir dalam podcast kita kali ini, itu soal sportivitas dan mau belajar dari kekalahan. Ada loh ya beberapa jalur yang kita saksikan mereka kalah, terus kan datang tuh ngampirin lawannya sambil angkat-angkat pendayung. Itu kan sebenarnya horor juga ya. Nah, terlepas dari apapun itu yang terjadi, ketika kalah itu kita harus bisa sportif untuk menerima kekalahan tadi dan harusnya belajar dari kekalahan itu. Apa sih yang jadi kesalahan kita? Kurang kompak kah? Atau yang lain kah? Dan seringkali aku temukan jalur yang kalah itu kadang-kadang nyari sesuatu yang bisa disalahin gitu. Mereka nggak introspeksi ke diri mereka nggak fokus ke diri mereka. Misalnya nyalahin dukun yang kurang mangkus, kadang kemenyan putihnya kurang nih, kadang ininya kurang nih, ya, atau mungkin juga nyalahin jalan atau lintasan, ya kan, kadang jalan kiri, jalan kanan terlalu ini, jalan kiri terlalu ini, atau justru nuduh orang lain curang, nuduh jalur yang lain itu nggak fair, nggak sportif misalnya. Nah ini kalau menurutku, aku bukan berarti mengabaikan faktor-faktor itu ya.
Ya ada yang curang tuh, ya ada. Kemudian lintasan itu mempengaruhi performa, ya ada. Di beberapa event aku temukan seperti itu. Ada yang jalan kanan itu bagus banget buat macu, ada yang jalan kanan itu justru ngebanting jalurnya kemana gitu. Tapi agaknya kita harus lebih bisa fokus ke diri kita. Alih-alih kita menyalahkan semua yang ada di luar diri kita, bisa jadi loh kadang kekalahan itu ya datangnya dari diri kita gitu, karena faktor yang ada dari diri kita. Kita nyalahin orang, kadang-kadang kita ya masih begadang malamnya, ya gimana mau kuat macu gitu. Coba kita perhatikan beberapa tahun terakhir, jalur-jalur langganan juara dan konsisten berprestasi itu bisa aku katakan hampir nggak pernah sama sekali kita lihat rusuh atau mereka kalah gitu. Dulu yang mungkin ada ya, tapi itu dulu. Katakanlah itu juga mungkin tindakan dari supporter atau pendukungnya, bukan anak pacunya. Pun kalau ada jalur kuat yang bikin rusuh, berantem gitu, nggak terima kekalahan, itu biasanya prestasi mereka nggak akan tahan lama kalau mereka nggak cepet-cepet tobat dari itu. Itu karena mereka tidak fokus untuk memperbaiki kesalahan, tapi fokus dengan meluapkan kemarahan. Itu biasanya sih jalur-jalur yang prestasi mereka akan nanggung gitu, nggak bisa total gitu. Karena mereka nggak akan fokus ke perbaikan sistem, tapi fokus ke untuk meluapkan kemarahan tadi dan nyari siapa yang bisa disalahin. Nah akhirnya tidak ada hal positif yang bisa mereka dapatkan, malah kadang-kadang kan yang sampai berurusan dengan pihak berwajib gara-gara itu gitu. Nah ketika jalur yang konsisten berprestasi mengalami kekalahan, itu aku lihat cenderung mereka lebih banyak untuk introspeksi dan tidak membiarkan batin mereka itu atau pikiran mereka itu dibebani rasa kemarahan. Misalnya diantaranya seperti jalur langkah Siluman Buaya Danau. Bagaimana mereka dulu ketika di Hulu Kuantan tahun 2023 kan runner up ya kalau nggak salah aku. Koreksi kalau aku salah. Tapi mereka tidak meluapkan kekalahan itu setahu aku ya dengan rusuh atau dengan marah. Justru mereka kayaknya belajar gitu. Kayaknya menjadikan itu sebagai momen untuk bisa bangkit. Dan terbukti langkah Siluman Buaya Danau di beberapa event aku sampai merinding melihat mereka pacu. Saking ini gila banget mereka. Saking kencengnya gitu. Dan lawan mereka bukan juga lawan-lawan yang ringan kan, ketika mereka memenangkan di beberapa event seperti di Benai, kemudian juga di Lubuk Terentang ya kalau nggak salah aku, Lubuk Terentang dan segala macamnya lah. Jadi jalur-jalur yang berprestasi dan terbukti kan langkah Siluman Buaya Danau untuk tahun 2023 ini, hitungan 2023 ini konsisten prestasinya. Runner up juara 1, runner up juara 1, karena mereka aku lihat bisa fokus untuk itu. Ya, mereka jadiin kekalahan mereka sebagai poin pembelajaran kayaknya, atau seenggaknya jadi motivasi mereka untuk bisa lebih baik lagi di momen berikutnya. Jadi fokus mereka tuh bukan untuk membalas kemarahan itu dengan luapan emosi kepada lawan, tapi mereka luapkan ya ini kita balas di event berikutnya gitu. Dan aku harap semua jalur bisa seperti ini, karena aku melihat bahwa pacu jalur di Teluk Kuantan, di Kabupaten Kuantan Sengi ya maksudku, aku lihat saat ini sudah sangat-sangat euforia udah beda banget gitu. Ini bukan hanya sekedar pesta budaya yang melestarikan budaya kita atau melestarikan identitas bangsa kita atau orang Kuantan sebagai orang yang dekat dengan budaya perairan ya, tapi juga ini bicara soal bagaimana kita membangun manusianya menjadi lebih kompeten, menjadi lebih berkarakter, lebih beridentitas, lebih konkret ya kalau menurutku, dan menjadi lebih berkualitas aja sih dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya. Kulihat seperti itu. Ini momen kita buat mencapai itu semua. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan podcast ini. Semoga pembahasan kita tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan untuk berprestasi sebuah jalur dan mereka bisa konsisten, bisa kita petik pembelajarannya untuk
hal-hal yang lain kita terapkan di bidang-bidang yang lain, karena ini menurutku sebuah hal yang ini berlaku untuk di mana aja, terutama bagi aku sendiri yang juga ngurus surau dan insyaallah akan dibangun masjid di sini tempatku. Itu ngaruh banget gitu hal-hal yang seperti ini. Dan juga ketika aku ngelola Effendi Foundation misalnya atau bengkel belajar, poin-poin itu berlaku ternyata untuk di mana aja rupanya. Oke, sekian, terima kasih. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Selamat menikmati pacu jalur. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.